Selarong adalah daerah yang sangat penting bagi Diponegoro dalam mengobarkan Perang Jawa yang luar biasa yang berlangsung selama 5 tahun dan menimbulkan korban serta kerugian besar-besaran di pihak Belanda. Perang Diponegoro yang juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa adalah perang besar yang berlangsung selama 5 tahun di Pulau Jawa. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Perang yang terjadi antara tahun 1825 hingga 1830 itu dimulai dari sebuah goa yang tidak terjangkau oleh pasukan Belanda. Goa itu bernama Goa Selarong. Perang yang luar biasa itu, segala sesuatunya dimulai dan diperhitungkan secara matang di Goa Selarong. Goa Selarong merupakan sebuah gua kecil yang berada di Dusun Kembang Putihan, Kecamatan Pajangan, Bantul. Lokasinya cukup mudah dijangkau karena tak jauh dari kota Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Di Goa Selarong terdapat 2 gua, yaitu Gua Kakung dan Gua Putri. Sekilas tak ada tampilan yang menarik secara visual dari kedua gua tersebut. Namun, gua ini menyimpan peristiwa besar yang menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia, terutama kisah kepahlawanan Pangeran Diponegoro yang menjadi tokoh besar saat meletusnya Perang Jawa itu. Sekilas Gua Selarong hanya sebuah gua kecil yang umum dijumpai pada tempat-tempat di wilayah perbukitan. Gua itu berada di sebuah kaki Bukit Kapur yang jaraknya sekitar 9 km dari pusat kota Yogyakarta. Ukuran gua itu secara keseluruhan hanya sebuah ceruk persegi dengan luas 4 x 3 meter. Namun dulunya gua ini mampu menampung 400 orang pejuang pengikut Diponegoro. Di depan gua itu terdapat sebuah batu yang dipakai Pangeran Diponegoro sebagai tempat bersemedi. Pada tanggal 21 Juli 1825, pasukan Belanda pimpinan asisten Residen Chevalier mengepung rumah Pangeran Diponegoro di Tegalrejo untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Akan tetapi, Pangeran Diponegoro berhasil meloloskan diri menuju ke Selarong. Di tempat tersebut secara diam-diam telah dipersiapkan untuk dijadikan markas besar. Selarong sendiri merupakan desa strategis yang terletak di kaki Bukit Kapur, berjarak sekitar 6 pal atau sekitar 9 km dari kota Yogyakarta. Semua itu berawal ketika Pangeran Diponegoro dengan beraninya mencabut pancang-pancang jalan. Sebagai bentuk protes kesewenang-wenangan Belanda membuat jalan kereta api melewati pekarangan miliknya tanpa izin terlebih dahulu.
Karena berani melawan, Belanda kemudian membakar habis puri tempat kediaman Diponegoro yang berada di Tegalrejo dan sebuah masjid yang ada di dekatnya. Bahkan pada 21 Juli 1825, pasukan Belanda pimpinan asisten Residen Chevalier mengepung rumah Diponegoro untuk menangkapnya. Namun sebelum penangkapan itu, Pangeran Diponegoro bersama laskarnya dan juga istrinya Ratnaningsih telah mengungsi di sebuah goa yang berada di Bukit Selarong. Di bukit itu, Pangeran Diponegoro bersama anggota laskarnya menempati goa sebelah barat, sementara istrinya beserta putrinya menempati goa di sebelah timur. Setelah peristiwa Tegalrejo terdengar sampai ke keraton, banyak kaum bangsawan yang meninggalkan istana dan bergabung dengan Pangeran Diponegoro. Mereka adalah anak cucu dari Sultan Hamengkubuwono I, Hamengkubuwono II, dan Hamengkubuwono III yang jumlahnya sekitar 77 orang ditambah para pengikutnya. Para bangsawan yang berkumpul itu nantinya akan menjadi panglima perang dalam pasukan Diponegoro. Mereka adalah Pangeran Mangkubumi, Pangeran Adinegoro, Pangeran Pandular, Adiwinoto Suryodipuro, Blitar, Kiai Mojo, Pangeran Ronggo, Ngabei Mangunharjo, dan Pangeran Surenglogo. Di Selarong dibentuk beberapa batalion yang dipimpin oleh Engabai Joyokusumo, Pangeran Prabu Wiromenggolo, dan Sentot Prawirodirjo dengan pakaian dan atribut yang berbeda. Sepanjang bulan Juli 1825, hampir seluruh pinggiran kota diduduki oleh pasukan Diponegoro. Markas besar Pangeran Diponegoro di Selarong dipimpin oleh 5 serangkai yang terdiri dari Pangeran Diponegoro sebagai ketua markas, Pangeran Mangkubumi merupakan anggota tertua sebagai penasihat dan pengurus rumah tangga, Pangeran Angabei Joyokusumo sebagai panglima pengatur siasat dan penasihat di medan perang, Alibasah Sentot Prawirodirjo yang sejak kecil dididik di istana dan setelah perang Diponegoro bergabung dengan Pangeran Diponegoro, dan Kiai Mojo sebagai penasihat rohani pasukan Pangeran Diponegoro. Untuk menambah kekuatan melawan Belanda, Pangeran Diponegoro memerintahkan 3 pengikutnya, Joyomenggolo, Bahuyudo, dan Honggowikromo, untuk memobilisasi penduduk sekitar Selarong dan bersiap melakukan perang. Di Goa Selarong, mereka menyusun strategi dan langkah-langkah untuk memastikan sasaran yang akan diserang. Dari sana pula Pangeran Diponegoro menulis surat kepada masyarakat Kedu untuk bersiap melakukan peperangan. Pada 7 Agustus 1825, pasukan Diponegoro dengan kekuatan sekitar 6.000 orang menyerbu Yogyakarta dan berhasil menguasainya. Namun Pangeran Diponegoro tidak menduduki kota Yogyakarta, dan Sri Sultan Hamengkubuwono V berhasil diselamatkan dan diamankan di Peteng Vredeburg dengan pengawalan ketat dari keraton. Oleh peristiwa itu, Belanda pun bersiap melakukan peperangan dengan pasukan Diponegoro. Mereka kemudian mengangkat Letnan Jenderal H.M. de Kock sebagai komisaris pemerintah untuk Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta yang diberi hak istimewa di bidang militer maupun sipil. Selama Pangeran Diponegoro bermarkas di Selarong, Belanda telah melakukan serangan sebanyak 3 kali. Serangan pertama pada 25 Juli 1825 di bawah pimpinan Kapten Bowes. Dalam serangan ini, sebanyak 215 anggota pasukan Belanda menyerah. Serangan kedua terjadi pada September 1825 di bawah pimpinan Mario Solowin dan Letnan Kolonel Aschenbach. Sementara itu, serangan ketiga terjadi pada 4 November 1825. Dalam pertempuran itu, setiap kali pasukan Belanda menggempur Gua Selarong, maka Pangeran Diponegoro beserta pasukannya menghilang
dan bersembunyi di gua-gua yang berada di sekitar Gua Selarong tanpa bisa dilacak oleh pasukan Belanda. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa, sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Akhir perang menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Gua Selarong berada di Kabupaten Bantul, tepatnya di Dusun Kembang Putihan, Pajangan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk menuju Gua Selarong ini tidak bisa menggunakan transportasi umum kecuali dengan kendaraan pribadi atau menyewa kendaraan yang banyak bisa didapatkan di Yogyakarta. Tidak perlu dikhawatirkan karena jalan menuju ke arah Gua Selarong ini sudah beraspal dan mulus. Untuk mengunjungi gua yang juga dikenal dengan nama Gua Diponegoro ini dapat melalui beberapa rute, namun yang lebih mudah adalah melalui rute Masjid Agung di Kota Bantul ke arah barat, kemudian menuju ke Gua Selarong.